Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis favorit saya nih, Dani SBR. Wow, ini tapi bukan WKBD ya, bukan warung kopi Mang Doni. Di sini adalah kisah putus saja dari Mas Dani SBR. Kisahnya keren banget teman-teman. Menceritakan tentang seorang pemuda yang nekat menembus malam untuk sampai di Cimahi, dari jadi Bandung ke Cimahi. Nah, pasti mencekam banget karena dia harus melalui seorang diri dan juga sebagian harus dia lalui dengan cara berjalan kaki. Wow, semencekam apakah perjalanan ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Malam mencekam di Jalan Kolonel Masturi, Bandung, Jawa Barat, sekitaran tahun 2009. Alarm dari ponsel pintar yang berada di atas meja kayu itu berdering nyaring. Bagas Pramudia membuka matanya dengan berat. Jam di layar menunjukkan pukul 6 pagi. Tubuhnya terasa lelah karena ia baru tidur beberapa jam setelah memeriksa draft revisi skripsi miliknya. Bagas adalah pemuda asal Kuningan, Jawa Barat. Lahir dari keluarga sederhana, ayahnya seorang pensiunan pegawai tata usaha SD dan ibunya penjual warung kelontong. Membuat Bagas tumbuh menjadi pribadi yang sangat hemat dan mandiri. Di Bandung, dia memilih ngekos di sebuah kamar sederhana berukuran 3 kali 4 meter di kawasan Jalan Muhammad Ramdan. Dia sengaja tidak menumpang di rumah saudaranya di ujung Berung karena jaraknya terlalu jauh dari kampus dan dia tidak ingin merepotkan orang lain. Untuk membiayai sisa kuliah, sewa kos, dan kebutuhan sehari-hari tanpa membebani orang tuanya di kampung, Bagas bekerja paruh waktu sebagai staf operasional hotel. Bagas bangkit dari kasur lantai untuk membereskan kamarnya. Dia menyusun kembali kertas-kertas kuarto, menutup laptop, lalu melipat selimutnya yang sudah mulai menipis. Pukul 10 pagi, Bagas melakukan rutinitas olahraganya. Karena kondisi keuangannya yang pas-pasan tidak memungkinkan untuk ia mendaftar di tempat gym komersial, Bagas mengandalkan olahraga mandiri. Selama hampir 1 jam, dia melakukan push up, sit up, dan memanfaatkan kusen pintu kamarnya untuk pull up. Lalu dilanjutkan dengan lari keliling lapangan umum yang ada di dekat kos-kosannya. Bagi Bagas, menjaga fisik tetap prima adalah keharusan agar staminanya tidak drop saat harus membagi waktu antara kuliah dan kerja. Tepat pukul 12 siang, Bagas sudah berganti pakaian rapi dengan kemeja putih dan rompi hitam seragam operasional hotel. Dia berjalan cepat memasuki lobi sebuah hotel bintang 4 di pusat kota Bandung, tempatnya bekerja paruh waktu. Hari itu, hotel sedang sangat ramai karena memasuki musim liburan. Tamu dari luar kota datang berurutan hingga membuat area resepsionis dipadati antrean panjang. Koper-koper menumpuk di dekat konter barang dan telepon di meja operator berdering terus-menerus. Sebagai staf operasional, Bagas harus bergerak cepat. Dia memeriksa persiapan kamar, mengkoordinasikan pesanan tamu, hingga membantu mengangkat barang bawaan. Tenaganya benar-benar terkuras setelah sebelumnya berolahraga fisik.
Keringat mulai membasahi dahinya saat waktu terus berjalan. Pukul 8 malam, Bagas mendapat waktu istirahat sejenak di koridor belakang hotel yang sepi. Dia mengambil ponsel dari saku celana karena merasakan ada getaran tanda pesan masuk. Ada pesan dari Rendra, teman kuliah sekaligus rekan satu kelompok bimbingan skripsinya. Guys, besok pagi kita sidang skripsi. Lu ke rumah gue sekarang ya, kita ngeprint di sini. Ada kertas 4 rim sekalian editing akhir. Bagas terkejut. Saat membaca pesan tersebut, dia menatap layar ponselnya tidak percaya. Jadwal sidang yang seharusnya masih minggu depan tiba-tiba dimajukan besok pagi. Padahal separuh dari draft final skripsinya masih harus diperbaiki format tata letaknya. Uang simpanannya di dompet pun sudah menipis untuk biaya cetak malam ini, dan kini dia harus berkejaran dengan waktu yang sangat mepet. Bagas mulai panik. Bagas, itu barang bawaan tamu di taksi depan, tolong bantu naikkan ke troli. Panggil Pak Hendra, manajer operasional hotel, membuyarkan lamunan Bagas. Bagas memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku dan berusaha bersikap tenang. Dia melangkah mendekati Pak Hendra dengan agak ragu. Punten Pak, kata Bagas dengan sopan. Kalau bisa, saya mau izin pulang cepat malam ini Pak. Pak Hendra menoleh sambil mengerutkan alisnya. Ada keperluan apa? Itu lihat di lobi masih banyak tamu. Ya Pak, mohon maaf sekali Pak. Ini baru saja dapat kabar dari kampus. Besok pagi saya harus sidang skripsi. Harus beresin berkas, jadi harus berangkat ke Cimahi malam ini juga. Pak Hendra diam sejenak melihat wajah Bagas yang tampak lelah dan serius. Sebagai orang yang pernah kuliah, Pak Hendra akhirnya mengangguk. Ya sudah kalau begitu mah. Tapi tunggu dulu ya. Sampai keadaan lobi agak sepi ya, minimal jam 11 malam. Biar bagian kamu nanti dibantu oleh anak shift lain ya. Nuhun pisan Pak, atur nuhun, kata Bagas merasa lega. Meskipun dia tahu jam 11 malam akan menyulitkannya mencari angkutan umum ke Cimahi dengan sisa ongkos yang ia miliki. Namun, pekerjaan malam itu ternyata tidak langsung santai. Menjelang pukul 10 malam, rombongan tamu dari sebuah perusahaan baru saja datang untuk check-in bersamaan. Bagas terpaksa kembali bekerja, mengangkat koper dan mengarahkan para tamu di lobi. Ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, Pak Hendra akhirnya menepuk pundak Bagas dan mengizinkannya pulang. Bagas berlari ke ruang loker, mengambil jaket dan keluar dari hotel menuju kos-kosannya di Jalan Muhammad Ramdan untuk mengambil berkas skripsi sebelum melanjutkan perjalanan panjang ke Cimahi. Dinginnya angin malam kota Bandung langsung menyergap ketika Bagas melangkah keluar dari lobi hotel. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 11 lewat 15 menit. Tanpa membuang waktu, Bagas segera menghentikan sebuah taksi yang kebetulan sedang melintas di depan hotel. Ke daerah Muhammad Ramdan Pak, agak cepet ya, ujar Bagas setelah menutup pintu mobil. Sopir taksi hanya mengangguk pelan dan segera menginjak pedal gas. Di sepanjang perjalanan, pikiran Bagas berkecamuk. Di dalam tas ranselnya hanya ada beberapa lembar catatan coretan dosen pembimbing. Berkas utama skripsinya yang menjadi penentu nasib kuliahnya besok pagi masih tersimpan di dalam laptop di kamar kosnya. Begitu taksi berhenti di depan gang kos-kosannya, Bagas langsung menyerahkan selembar uang belasan ribu rupiah lalu berlari masuk menembus ke dalam gang. Di dalam kamar, dia bergerak cepat bagai diburu waktu. Laptop, kabel pengisi daya, dan draft fisik skripsi setebal 100 halaman lebih dia masukkan ke dalam ransel. Setelah memastikan tidak ada yang tertinggal, Bagas mengunci pintu kamar kosnya rapat-rapat. Perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Dia harus mencari cara untuk sampai ke rumah Rendra di Cimahi. Tahun 2009, pilihan transportasi selepas tengah malam sangat terbatas.
Belum ada aplikasi ponsel yang bisa mendatangkan kendaraan dalam hitungan menit. Satu-satunya harapan bagi mahasiswa berkantong tipis seperti Bagas adalah angkutan umum alias angkot, atau jika beruntung, taksi yang mau menggunakan argo dengan tarif murah. Namun dengan sisa uang dompetnya yang harus dihemat untuk biaya cetak skripsi nanti, taksi jelas bukan pilihan bijak untuk jarak dari kosannya ke Cimahi yang cukup jauh. Tepat pukul 12 malam, Bagas berdiri di tepi jalan Muhammad Ramdan. Suasana jalanan sudah sepi, warung-warung tenda di pinggir jalan mulai berkemas, dan hanya 1-2 kendaraan pribadi yang melintas dengan kecepatan tinggi. Bagas merapatkan jaket jinjingnya, mencoba menghalau rasa kantuk yang mulai menyerang matanya yang memerah. Dia menunggu angkot jurusan Ciberem yang biasanya masih melintas untuk menuju titik transit selanjutnya. Setelah hampir 30 menit berdiri dengan gelisah sambil sesekali memeriksa jam, sebuah angkot hijau dengan lampu dalam yang remang-remang akhirnya muncul dari kejauhan. Bagas segera melambaikan tangannya. "Ciberem, Pak," tanya Bagas memastikan saat angkot itu berhenti di depannya. Sopir angkot, seorang pria parubaya dengan sebatang rokok yang menyala di bibirnya, hanya mengangguk pendek. Bagas segera masuk dan duduk di bangku belakang yang kosong. Di dalam angkot itu hanya ada 2 penumpang lain yang tampak tertidur pulas dengan wajah kelelahan. Bagas bersandar pada kursi, mencoba mengistirahatkan kakinya yang terasa pegal setelah berdiri berjam-jam di hotel. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Baru sekitar 15 menit berjalan, angkot tiba-tiba melambat dan menepi tepat di depan Rumah Sakit Immanuel di Jalan Kopo. Sopir angkot mematikan mesinnya, lalu menoleh ke belakang. "Turun di sini aja ya, mau langsung pulang soalnya," kata sopir itu dengan nada tanpa dosa. Bagas tersentak, rasa kesal langsung memuncak. "Oh, Pak, kan tadi bilangnya sampai Ciberem. Ini tanggung banget, saya lagi buru-buru ada urusan penting," protes Bagas, mencoba menahan emosinya agar tidak meledak. Sopir itu hanya mengangkat bahu sambil menghisap rokok dalam-dalam. "Maaf, Pak, bensinnya takut gak cukup kalau harus muter lagi, soalnya udah malam banget." 2 penumpang lain yang ikut diturunkan hanya bisa pasrah dan melangkah pergi setelah membayar ongkos seadanya. Bagas menghela nafas panjang dengan gusar. Dia meraba saku celananya, menarik keluar ponsel miliknya yang mulai terasa hangat. Sebuah pesan masuk dari Rendra kembali berkedip di layar. "Gas, udah sampai mana? Cepet, Gani sama Joko udah mulai ngantuk nih. Takut bagian formatnya masih acak-acakan." Bagas mengetik balasan dengan ibu jarinya yang bergerak cepat. "Ya, ini gue diturunin sama angkot di depan Rumah Sakit Immanuel. Sialan banget. Tungguin ya, gue lagi cari angkotnya ke Cimahi." Bagas berjalan kaki beberapa puluh meter menjauh dari rumah sakit, mencari posisi yang lebih terang di bawah lampu jalan yang temaram. Waktu terus merayap hingga menunjukkan pukul 1 dini hari. Udara Bandung terasa semakin menusuk tulang. Setelah menunggu dengan rasa cemas yang mendalam, sebuah angkot jurusan Cimahi akhirnya lewat. Bagas langsung naik tanpa berpikir panjang. Angkot ini berjalan sangat lambat karena sang sopir sengaja ngetem di beberapa persimpangan jalan, berharap ada 1-2 pekerja malam yang butuh tumpangan. Bagas hanya bisa mengedumel dalam hati, menahan kesal dan lelah luar biasa. Sepanjang jalan, dia menatap kosong ke arah aspal jalanan yang basah lembun malam. Pukul 1:45, angkot tersebut akhirnya berhenti di depan Masjid Agung Alun-Alun Cimahi. Bagas turun setelah membayar ongkos. Suasana di sekitaran alun-alun Cimahi pada tahun 2009 terasa sangat berbeda dengan siang hari.
Tempat itu kini sunyi, hanya diterangi lampu jalan yang kuning dan kabut tipis yang mulai turun dari arah utara. Bagas bergegas berjalan menuju mulut jalan Kolonel Masturi, tempat di mana biasanya beberapa ojek pangkalan masih berjaga di dekat lampu merah. Beruntung, dia melihat seorang tukang ojek berjaket tebal sedang duduk di atas motornya sambil melipat kedua tangan di dada. Bagas segera menghampirinya dengan langkah yang cepat. Punten pak, apa bisa antar saya ke Cisarua? Di depannya Tang Binat, tanya Bagas dengan logat Sunda yang sopan. Tukang ojek itu mendongak, menatap Bagas dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan ragu, lalu melirik ke arah arloji kuno di pergelangan tangannya. Aduh, gimana ya Cep? Kalau ke sana, Mamang Hoream, nggak bisa. Udah malam banget soalnya. Aduh, 2 kali lipat deh pak. Saya bayar double asli. Bujuk Bagas setengah memohon karena ia tahu ini adalah satu-satunya harapan agar ia tidak perlu berjalan kaki. Tukang ojek itu menggelengkan kepalanya. Maaf Cep, ini mah bukan masalah uang. Jalan ke atas mah sepi, angker. Kalau sudah jam segini, saya mah nggak berani. Maaf ya. Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut dari Bagas, tukang ojek itu menyalakan mesin dan langsung pergi berlalu, meninggalkan Bagas seorang diri di tepi jalan yang sunyi. Bagas berdiri mematung. Rasa kesal luar biasa membuat dadanya sesak. Rasanya dia ingin menendang apa saja yang ada di dekatnya. Namun dia sadar hal itu tidak ada gunanya. Dia menatap jalan menanjak di hadapannya yang gelap gulita. Jalan Kolonel Masturi membentang ke arah atas seolah menantangnya di tengah keheningan malam yang mencekam. Bagas mengembuskan nafas panjang. Kepulan uap tipis keluar dari mulutnya, langsung memudar disapu angin malam Cimahi yang dingin. Tidak ada pilihan lain. Dengan posisi ransel yang dibetulkan agar menempel erat di punggungnya, Bagas mulai melangkah. Kakinya menapak mantap pada jalan aspal jalan Kolonel Masturi yang mulai menanjak. Target pertamanya adalah mencapai perempatan Cisarua dekat Pasar Atas. Untuk beberapa saat, langkah kaki Bagas masih ditemani oleh pemandangan yang familiar. Di kiri dan kanan jalan, deretan rumah warga dan ruko-ruko yang terkunci rapat masih memancarkan sedikit cahaya dari lampu teras mereka. Setidaknya, sisa-sisa peradaban itu membuat rasa sunyi tidak terlalu mengintimidasi. Sambil terus berjalan menanjak dengan ritme yang konstan, Bagas meraih BlackBerry dari saku jaketnya. Jempolnya dengan cekatan mengetik pesan untuk Rendra via BBM. Rasa lelah yang mulai menumpuk di lututnya membuat jari-jarinya sedikit kaku. Dra, jemput gua lah. Gua gak dapet ojek nih. Pada gak mau narik ke atas. Bagas terus berjalan tanpa menghentikan langkah. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah balasan dari Rendra masuk. Lu di mana sekarang, Gas? Ini nih, gue baru lewat perempatan Cisarua, arah ke atas. Balas Bagas cepat. Waduh Gas, gue gak diizinin nyokap pergi sendirian jam segini. Babe juga lagi gawe di luar kota. Pakai apa kayak kesininya? Taksi gitu atau apa? Bagas mendengus kesal membaca balasan itu. Jika ada taksi yang lewat sejak tadi, dia tidak akan sudi menguras tenaganya untuk berjalan kaki. Ya gila gue jalan kaki jauh banget. Mana nanjak lagi jalanannya. Ya kalau gue bareng Dudus motor bertiga ya gak bakalan kuat nanjak. Gas, motor gue kan motor bebek tua. Gila Rendra lagi. Karena di si Gani, lu sama si Dudu, si Gani bawa motor sendiri. Kan pas tuh 2 motor, tulis Bagas mencoba mencari celah logis agar temannya mau bergerak. Dianya lagi sibuk edit format skripsi lu Gas, biar cepet kelar pas lu nyampe. Ini aja print udah mulai jalan sebagian. Bagas menatap layar ponsel dengan sisa-sisa kesabaran. Dia hanya mengetik satu kata makian singkat untuk meluapkan kekesalannya. Asu. Setelah pesan terakhir itu dikirim, layar BlackBerry-nya langsung berkedip merah, menampilkan ikon baterai lemah yang sangat kritis. Bagas
Segera memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku jinjing jaketnya. Dia harus menghemat daya yang tersisa untuk keadaan darurat. Jarum jam sudah melewati pukul 2 dini hari. Pemandangan di sekitar Bagas perlahan berubah drastis. Deretan rumah warga yang tadinya memberikan rasa aman kini tertinggal jauh di belakang. Di hadapannya, Jalan Kolonel Masturi berubah menjadi koridor gelap gulita yang diapit rimbunnya pohon-pohon tua berukuran raksasa di sisi kiri dan kanan jalan. Tanjakan pun terasa makin curam, mencapai kemiringan hampir 45 derajat di beberapa titik. Setiap langkah kaki Bagas kini membutuhkan usaha 2 kali lipat. Nafasnya mulai terengah, memburu di tengah keheningan malam yang pekat. Keringat yang keluar akibat kerja fisik yang berat mulai mengalir membasahi pelipis. Kontras antara hawa dingin yang menusuk kulit dengan rasa panas dari dalam tubuhnya yang membuat sensasi tak nyaman. Makin jauh Bagas melangkah, suasana terasa makin sepi, gelap gulita. Penerangan jalan umum di kawasan ini sangat minim, bahkan di beberapa bentangan jalan sama sekali tak ada lampu yang menyala. Satu-satunya hal yang bisa didengar oleh telinga Bagas adalah suara detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang di dalam dada, beradu dengan suara deru nafas yang serat. Tenggorokannya terasa sangat kering dan panas, memaksa Bagas untuk berkali-kali menelan ludah agar rasa seret itu sedikit berkurang. Di bawah kegelapan yang pekat, bayangan dahan dan daun pohon-pohon besar di kiri kanan jalan tampak seperti tangan-tangan raksasa yang bersiap mencengkram. Bagas terus memfokuskan pandangannya ke aspal di depannya, berusaha mengabaikan imajinasi liar yang mulai timbul akibat kelelahan fisik yang ekstrim. Dia sungguh berharap ada lampu sorot dari mobil atau sepeda motor warga yang melintas malam itu memberikannya sedikit tumpangan atau setidaknya memecah kesunyian yang mencekam. Namun, hingga ia berjalan hampir setengah jalan, aspal di hadapannya tetap kosong. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Dunia seolah runtuh, hanya menyisakan dirinya sendiri berjalan menembus kegelapan. Rasa lelah yang luar biasa akhirnya memaksa Bagas untuk menghentikan langkah kakinya sejenak. Dia bersandar pada batang sebuah pohon besar di tepi jalan, mencoba mengatur kembali nafasnya yang putus-putus. Kaki dan lututnya bergetar hebat, berada di ambang batas kemampuannya setelah seharian dihajar aktivitas tanpa henti. Bagas masih menyandarkan punggungnya pada kulit pohon yang kasar dan dingin. Dadanya naik turun, berusaha meraup udara malam sebanyak mungkin. Di tengah keheningan yang mencekam, telinganya tiba-tiba menangkap sebuah suara yang sangat asing di tempat sepi seperti ini. Ya, itu suara orang batuk. Suaranya terdengar kering, berjarak beberapa puluh meter di arah depannya. Bagas tersentak. Di antara rasa terkejutnya, ada secercar rasa lega yang muncul. Akhirnya, ada juga manusia lain di sini, pikirnya. Dia menduga suara itu berasal dari warga lokal yang mungkin baru pulang meronda atau sesama pejalan kaki yang terpaksa berjalan malam-malam seperti dirinya. Tanpa membuang waktu, Bagas segera menegakkan tubuh. Rasa lelah yang sempat membuat lututnya lemas seolah terangkat oleh rasa penasaran dan keinginan untuk mencari teman perjalanan. Dia mulai melangkah kembali, kali ini dengan ritme yang lebih cepat meski jalanan di hadapannya masih menanjak curam. Kaki Bagas yang berat dipaksakan untuk mengejar asal suara batuk tadi. Malam itu sebenarnya agak cerah. Di langit, bulan sesekali muncul dari balik gumpalan awan hitam yang memberikan sedikit pantulan cahaya di atas aspal. Berkat cahaya temaram itu, sepasang mata Bagas yang mulai memerah bisa menangkap sebuah siluet dari kejauhan.
Ada sesosok tubuh berpakaian gelap sedang berjalan pelan di depannya searah dengan tujuannya. Bagas mempercepat langkah, bahkan sesekali melakukan lari kecil agar jarak di antara mereka segera terkikis. Jarak yang tadinya puluhan meter, kini menyusut menjadi 15 meter, 10 meter, hingga akhirnya hanya tersisa sekitar 5 meter saja di depan Bagas. Tiba-tiba, sosok di depannya itu menghentikan langkah secara mendadak. Bagas ikut berhenti, suasana mendadak menjadi sangat senyap. Angin yang tadi berembus pelan, seketika berhenti bertiup. Bulu kuduk di tengkuk Bagas mulai berdiri tegak, memicu alarm bahaya di dalam kepalanya. Sebelum Bagas sempat menyapa atau mengeluarkan suara, sosok yang membelakanginya itu mulai memutarkan badannya. Gerakan putaran tubuh itu terasa kaku dan lambat ketika tubuh itu sepenuhnya menghadap ke arah Bagas dalam jarak yang hanya 5 meter dan dibantu oleh sisa cahaya bulan sabit. Seluruh aliran darah di tubuh Bagas rasanya berhenti mengalir, jantungnya berdegup lebih kencang, memompa adrenalin. Orang itu tidak memiliki kepala, di atas pundaknya yang tegap tidak ada wajah, tidak ada rambut, tidak ada apa-apa, hanya ada kekosongan. Bagas membeku di tempat, nafasnya tertahan di tenggorokan, kakinya terasa lemas, sementara otaknya berputar keras mencoba mencerna apa yang sedang dia lihat. Astagfirullahaladzim, bisik Bagas berulang kali dengan suara bergetar. Dia mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa kesadaran dan keberaniannya. Tubuh Bagas bergetar hebat antara rasa tidak percaya, yakin atau tidak yakin dengan apa yang ada di hadapannya. Namun logikanya sebagai manusia yang sedang berada di titik kelelahan tertinggi justru memicu reaksi yang aneh. Fisiknya sudah terlalu hancur untuk berbalik arah dan berlari turun ke bawah. Energi tubuhnya sudah terkuras habis oleh pekerjaan dan tanjakan Kolonel Masturi. Dengan membulatkan tekad yang tersisa, Bagas memilih keputusan nekat. Dia memutuskan untuk mengabaikan akal sehatnya. Dia mengambil langkah maju. Selangkah, dua langkah, kaki Bagas terasa sangat berat, seolah-olah dia sedang menyeret sebongkah batu besar di pergelangan kakinya. Bagas terus berjalan maju mendekati sosok tanpa kepala itu ketika jarak di antara mereka menyusut hingga mereka berada persis berdampingan di bahu jalan. Bagas tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk memuaskan rasa penasaran sekaligus memastikan. Bagas sedikit menolehkan wajahnya ke sebelah kiri, menatap langsung ke arah pundak kosong makhluk tersebut dari jarak dekat. Sosok itu bergeming, namun tepat ketika Bagas baru saja melewati tubuhnya sebanyak satu langkah, sosok tanpa kepala itu tiba-tiba bergerak kaku. Makhluk itu memutar seluruh badannya 180 derajat, lalu mulai melangkah berjalan tepat di belakang Bagas. Bagas tidak berlari. Dia mempertahankan kecepatan langkah kakinya yang konstan meski keringat dingin mulai membanjiri seluruh punggungnya. Beberapa kali Bagas memberanikan diri untuk menoleh ke belakang lewat pundaknya. Setiap kali dia menoleh, sosok tanpa kepala itu selalu ada di sana, berjalan membuntutinya dengan ritme yang sama di tengah kegelapan aspal yang sunyi. Teror itu berlangsung selama beberapa menit, tapi terasa seperti berjam-jam bagi Bagas. Hingga akhirnya, saat mereka tiba di satu tikungan jalan yang lebih gelap, Bagas kembali menoleh ke belakang. Jalanan di belakangnya kini kosong. Sosok tanpa kepala itu telah hilang lenyap tanpa meninggalkan jejak atau suara sedikit pun, menyisakan Bagas yang berdiri sendirian di bawah rindangnya pohon-pohon tua yang mendesing ditiup angin malam. Kemudian Bagas kembali berjalan dengan sisa tenaga yang nyaris habis.
Kakinya bergerak secara teratur, namun seluruh sensor di tubuhnya kini berada dalam kondisi waspada yang ekstrim. Bayangan leher buntung tanpa kepala yang baru saja berpapasan dengannya beberapa menit lalu masih tercetak jelas di dinding ingatannya. Setiap kali daun kering bergesek ditiup angin, jantung Bagas langsung mencelos, punggungnya basah kuyup oleh keringat dingin yang terus mengucur deras. Jiwanya terguncang hebat, berada di ambang batas antara rasa takut dan keputusasaan karena terjebak di jalanan sepi ini. Langkahnya kembali tertahan ketika ia tiba di sebuah bentangan jalan yang sangat ia kenali. Di sebelah kirinya berdiri kokoh tembok tinggi kuburan Santiong. Sementara di seberang jalan raya terhampar area pekuburan Muslim. Kedua area pemakaman besar ini hanya dipisahkan oleh aspal hitam jalan Kolonel Masturi yang sunyi. Baru saja Bagas mencoba mengalihkan pandangan dari kegelapan makam, matanya menangkap sesuatu di balik semak-semak belukar di antara beberapa pohon besar di pekuburan Muslim itu. Sesosok bayangan putih berdiri tegak di sana. Bagas mematung, nafasnya seketika tercekat di tenggorokan. Ketika bulan sabit sedikit menyembul dari balik awan, cahaya temaramnya mempertegas wujud tersebut. Kain kafan kusam yang terikat di bagian kepala. Ya, itu sosok pocong. Dek, dada Bagas serasa dihantam gada besi. Sentakan shock yang kedua ini membuat lututnya benar-benar lemas. Dia ingin meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah halusinasi akibat mata yang kelelahan. Namun akal sehatnya menolak. Wujud kaku itu terlalu nyata untuk disebut bayangan. Rasa takut yang sejak tadi dia tekan dalam-dalam kini menjalar cepat, membuat sekujur tubuhnya merinding hingga ke pori-pori terdalam. Berbalik arah dan berlari turun ke alun-alun Cimahi adalah hal mustahil. Dia terperangkap. Untuk mencegah tubuhnya ambruk ke aspal, Bagas terpaksa menyeret langkahnya mendekati tembok kuburan Santiong. Dia menyandarkan punggungnya yang gemetar pada permukaan semen yang dingin, mencoba mencari topangan fisik. Jari-jarinya yang kaku meraba saku jaket, mengambil sebatang rokok dan menyalakannya dengan pemantik gas yang beberapa kali gagal memercikan api. Bagas menghirup asap rokok itu sedalam mungkin, membiarkan nikotin membakar tenggorokannya yang kering. Dia berharap rasa hangat itu bisa meredam debaran jantungnya yang kian liar. Namun asap yang mengepul putih itu langsung buyar disapu angin malam yang mendadak menderu lebih kencang. Sambil terus mencengkram puntung rokoknya, mata Bagas yang melebar karena panik kini terkunci pada area pekuburan Muslim di seberang jalan. Di balik salah satu pohon besar, sosok terbungkus kafan itu kembali bergerak seperti sedang mengintai. Makhluk itu menampakkan bagian kepala dan setengah badan yang putih kotor, menatap lurus ke arah Bagas sebelum akhirnya menghilang di balik batang pohon. Hawa dingin di jalan Kolonel Masturi mendadak turun secara ekstrim, terasa menusuk hingga tulang sumsum. Bagas masih bertahan bersandar di tembok kuburan Cina, bukan karena dia berani, melainkan karena jiwanya sedang mengalami tonic immobility, di mana kondisi tubuh terlalu syok dan ketakutan hingga terkunci tak bisa digerakkan. Di tengah kepungan suasana mencekam itu, dahan-dahan pohon di atas makam Muslim mulai bergerak turun naik secara tidak wajar. Dahan itu berayun-ayun cepat, seolah-olah ada sesuatu yang berbobot berat sedang melompat-lompat di atasnya. Suara binatang malam yang tadinya bersautan mendadak senyap, tergantikan oleh deru angin yang semakin lama semakin kencang, menggoyangkan daun-daun hingga menimbulkan suara gesekan yang bising. Bagas mencoba menyalakan kembali rokok kedua setelah rokok pertamanya habis. Namun angin yang berembus terlalu kuat membuat api dari korek gasnya tak kunjung menyala.
Di dalam kepalanya, memori tentang cerita mistis Rendra kembali berputar. Jalan ini adalah tempat di mana hantu kepala menggelinding sering menampakkan diri, dan fakta bahwa beberapa malam lalu ada korban kecelakaan yang tewas di sini membuat atmosfer angkernya semakin nyata dan menekan mental Bagas. Tiba-tiba ponsel di saku jaket Bagas bergetar. Guncangan itu mengejutkan. Dengan tangan yang masih gemetar, dia menarik keluar BlackBerry-nya dan melihat sebuah pesan BBM masuk dari Rendra. "Gas, di mana lu?" Bagas mengetik balasan dengan jari-jari yang kaku dan dingin. Kalimatnya singkat, mencerminkan situasinya yang sedang bertaruh nyawa dengan rasa takut. "Gue lagi duduk di kuburan Santiong, Ndra." Hanya butuh waktu beberapa detik sampai Rendra membalas pesan itu. "Anjrit, serius lu, Gas?" Bagas tidak sanggup lagi membalas. Ponsel segera ia masukkan kembali ke dalam saku, hingga tiba-tiba terdengar ih 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 ih. Ya, suara tawa melengking seorang wanita tiba-tiba pecah. Suaranya terdengar meliuk-liuk bergaung di antara tembok Santiong dan pepohonan makam. Bagas langsung menegakkan tubuhnya menjauh dari tembok. Di seberang jalan, tepat di salah satu dahan pohon besar pekuburan muslim, sesosok wanita berpakaian putih kusam berdiri di atasnya. Rambutnya yang hitam panjang, gimbal dan berantakan terurai ke depan sepenuhnya menutupi wajahnya. Bersamaan dengan hadirnya sosok itu, bau busuk yang amat menyengat menyerang indera penciuman Bagas, disusul kelebatan wangi melati yang pekat. Angin berembus semakin kencang. Rasa takut Bagas yang sudah menumpuk sejak berpapasan dengan hantu tanpa kepala kini telah melewati batas. Ketika rasa takut seorang manusia sudah melampaui batas maksimal, emosinya berbalik menjadi sebuah kemarahan histeris yang nekat. Mentalnya menolak untuk menyerah. Bagas memaksakan kakinya melangkah maju, menyusuri jalanan aspal yang gelap, mencoba mengabaikan eksistensi makhluk di seberangnya. Namun kuntilanak itu tidak tinggal diam. Dia mulai berpindah dari satu pohon ke pohon lain, melesat di antara kegelapan sambil terus mengeluarkan suara tawa cekikikan. "Kurang ajar!" geram Bagas dengan suara serak. Nafasnya memburu, dadanya kembang kempis, menahan gejolak emosi yang meledak. Dia menghentikan langkahnya tepat di tengah jalan aspal yang sunyi. Sambil mengepalkan kedua tangannya hingga urat-uratnya menegang, Bagas menarik nafas sedalam mungkin. Di tengah kegelapan malam yang pekat, dia mengumandangkan azan dengan suara menggelegar, menggerakkan seluruh sisa tenaga di tenggorokannya. Suara azan dari Bagas memecah keheningan malam di jalan Kolonel Masturi. Setelah kalimat terakhir selesai tanpa jeda, dia langsung merapalkan ayat kursi dan dilanjutkan dengan surah Anas berulang-ulang dengan nada tegas penuh penekanan, seolah sedang menghujamkan setiap ayat ke arah kegelapan. Seketika itu juga, suara tawa melengking itu terputus menjadi pekikan pendek yang samar. Sosok wanita berambut panjang itu hilang lenyap dari pandangan, menyatu dengan kegelapan malam. Bersamaan dengan hilangnya makhluk tersebut, deru angin yang tadinya mengamuk mendadak reda, mengembalikan kesunyian yang dingin di sepanjang jalan pekuburan itu. Bagas berdiri terengah-engah, menyeka keringat yang membanjiri wajahnya, lalu kembali menyeret langkah kakinya yang berat menuju Cisarua. Langkah kaki Bagas terasa semakin berat, seolah sepasang sepatu yang dikenakan terbuat dari beton. Setiap meter tanjakan yang berhasil ia lalui dilewati dengan sisa-sisa tenaga yang berada di ambang batas kemampuannya. Namun pemandangan di depannya mulai berubah. Deretan barisan pohon tua yang menyiksa mentalnya sejak tadi perlahan berkurang, tergantikan oleh pagar-pagar rumah warga Cisarua. Setengah jam setelah situasi menegangkan di depan tembok Santiong, Bagas akhirnya tiba di depan sebuah rumah berpagar besi rendah. Ya, itu adalah rumah Rendra.
Bagas langsung melangkah masuk ke halaman dan duduk di lantai teras rumah yang dingin. Ransel usangnya ia letakkan begitu saja di samping kaki. Jari-jarinya yang masih kaku meraba saku jaket, mengeluarkan kotak rokok dan menyalakan sebatang lagi. Dia hirup asap itu dalam-dalam, mencoba mengusir sisa-sisa trauma. Perasaan saat itu benar-benar bercampur aduk. Kesal, sedih karena kelelahan dan ketakutan yang hebat berbaur menjadi satu rasa lelah luar biasa. Jauh di dalam lubuk hatinya, Bagas merasa sangat kesal dan kecewa pada Rendra, Gani, dan Joko. Mengapa mereka tega membiarkannya berjalan kaki sejauh ini di tengah malam-malam buta? Namun Bagas segera menepis ego dan emosinya. Dia tahu jika dia meluapkan amarah malam ini, suasana akan menjadi canggung dan proses editing skripsi mereka pasti akan berantakan. Taruhannya terlalu besar. Masa depan kuliah mereka yang ditentukan besok pagi. Bagas memutuskan mengunci rapat-rapat kekesalan itu, termasuk seluruh rangkaian teror mengerikan yang baru saja dialaminya. Dia tidak ingin membuat teman-teman yang penakut itu menjadi panik dan hilang fokus. Bagas mematikan puntung rokoknya, lalu mengetuk pintu rumah dengan ketukan konstan. Tidak lama kemudian, pintu kayu depan terbuka, menampilkan wajah Rendra. Gas, nyampe juga lu. Gila, pucat banget muka lu. Capek nenjak ya? Tanya Rendra sambil membuka pintu lebih lebar. Bagas hanya memaksakan senyuman tipis, menyembunyikan badai emosi di dalam dirinya. Ya, lumayan bikin dengkul mau patah, jawab Bagas dengan nada suara diusahakan sedatar mungkin. Bagas melangkah masuk, menutup pintu, lalu bersama Rendra naik ke lantai 2. Begitu masuk ke dalam kamar, dia melihat Gani dan Joko yang sedang fokus di depan layar laptop. Tanpa banyak bicara, Bagas langsung merebahkan tubuhnya yang remuk di atas kasur lantai selama beberapa belas menit, menarik bantal untuk menutupi wajahnya, sekedar memberi waktu bagi sistem sarafnya untuk tenang setelah berhadapan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata di bawah sana. Gas, sorry banget ya, gue sama yang lain beneran gak bisa jemput lo tadi, gak diizinin sama nyokap. Terus ini format skripsi lo juga ternyata banyak yang berantakan, mesti diri total, ujar Rendra dengan nada menyesal dari balik meja komputer. Bagas menarik bantal dari wajahnya, lalu duduk tegak. Udah santai aja, yang penting sekarang kita beresin yang belum kelar, kata Bagas tenang, sama sekali tidak menyinggung soal hantu tanpa kepala atau kuntilanak yang menerornya sepanjang jalan. Dengan sisa-sisa kesadaran yang dipaksakan, Bagas duduk di depan laptop bersama Gani dan Joko. Dia mengabaikan rasa lelahnya, memaksa otaknya yang tumpul untuk fokus melakukan editing akhir pada bagian draft skripsinya yang berantakan. Waktu merayap menuju pagi, sekitar pukul 4 subuh, Rendra, Gani, dan Joko akhirnya tumbang satu persatu karena tak kuat menahan kantuk. Mereka tertidur pulas di atas kasur, tinggallah Bagas seorang diri, terjaga di sudut kamar yang remang, ditemani oleh suara berisik dari mesin printer. Bagas berjaga sendirian, memantau kertas demi kertas, hingga jarum jam menunjukkan pukul 7:30. Bagi Bagas, malam ini adalah pertaruhan mental luar biasa. Pukul 8 pagi, Bagas sudah berganti pakaian rapi dengan kemeja putih bersih dan celana bahan hitam. Dia langsung berangkat menuju kampus bersama teman-temannya. Ujian sidang skripsi dimulai tepat pukul 9 pagi. Bagas berhadapan dengan para dosen penguji dalam kondisi fisik yang sangat lelah dan mata yang merah akibat tidak tidur semalaman. Namun, dia berhasil mempertahankan argumen skripsinya dengan baik. Selepas ujian yang menguras otak itu selesai, Bagas dan teman-temannya harus menunggu hingga malam hari untuk mendengarkan pengumuman hasil akhir. Untuk mengisi waktu tunggu,
Mereka berempat pergi ke sebuah ruang unit kegiatan mahasiswa yang berada di samping kampus. Di sana, mereka berempat langsung merebahkan diri di atas karpet hijau, tertidur pulas, melunaskan hutang tidur mereka hingga sore menjelang. Pukul 7 malam, suasana di aula utama kampus mendadak riuh. Suara pengumuman dari pengeras suara menggema di dalam ruangan menyebutkan nama-nama mahasiswa yang dinyatakan lulus. Begitu kata lulus terdengar di belakang nama Bagas dan ketiga temannya, sorak-sorai langsung pecah. Pukul 8 malam lewat 20 menit, mereka berempat sedang merayakan kelulusan sambil makan di warung tenda depan kampus. Di sela suapan nasi, suasana terasa santai dan saat itulah Bagas merasa momen yang ditunggunya telah tiba. Rencananya, malam ini Gani dan Joko akan kembali ikut menginap di rumah Rendra di Cisarua untuk merayakan kelulusan mereka. Bagas meletakkan sendoknya perlahan, bersandar pada kursi lalu menatap ketiga temannya. Lu berdiri tahu nggak? Kenapa semalam muka gue pucat pas baru nyampe? Tanya Bagas membuka obrolan. Rendra, Gani dan Joko menghentikan kunyahan mereka menatap Bagas. Apa emangnya? Katanya gara-gara capek nanjak, saut Gani. Bagas menggelengkan kepala dengan detail. Bagas mulai menceritakan seluruh rangkaian pengalaman mengerikannya semalam. Dia menceritakan bagaimana ia berpapasan dengan sesosok manusia tanpa kepala yang kemudian berbalik membuntuti di kegelapan. Dia juga menceritakan bagaimana ia tertahan di tembok Santiong melihat pocong yang mengintip di balik pohon makam muslim, hingga teror kuntilanak melayang yang membuatnya terpaksa mengumandangkan azan di tengah jalan yang sunyi. Mendengar cerita dari mulut Bagas, suasana di warung tenda itu mendadak sepi senyap. Gani, Joko dan Rendra saling pandang. Wajah mereka bertiga seketika berubah pucat. Mereka tahu Bagas bukanlah tipe pemuda pembohong, dan itu membuat kengerian yang ceritakan terasa begitu nyata menjalar di pikiran mereka. Bagas selalu berdiri dari kursi warung, memakai jaketnya, dan bersiap untuk pamit pulang ke kosannya di Bandung menggunakan angkot. Rendra menatapnya dengan mata melebar. Gas, lu gak ikut nginep di rumah gua? Kita mau bakar ayam nih. Mendingan lu ikut, Gas. Ngapain di kosan sendirian? Bujuk Rendra. Kentara sekali suaranya diselimuti rasa takut karena menyadari sebentar lagi dia harus pulang ke rumahnya. Di situ Bagus tidak terbujuk oleh ajakan Rendra. Gue gak ikut, gue mau tidur. Badan gue ngerentek. Lo aja bertiga deh. Tapi ingat pesan gue ya, hati-hati kalau dengar suara cewek ketawa di kuburan Sentiong ya, ujar Bagas dengan nada pelan namun menusuk. Bagas kemudian berbalik dan berjalan pergi meninggalkan warung sambil tertawa kecil sendirian. Di dalam benaknya, Bagas bisa membayangkan betapa paniknya mereka bertiga malam ini. Ya, mereka bertiga terkenal sangat penakut. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan ketiganya saat membelah kegelapan jalan Kolonel Masturi dan melewati tembok kuburan Santiong yang sama dengan yang Bagas lalui semalam. Rasa kesal Bagas yang terpendam sejak semalam akhirnya terbayar lunas dengan ketakutan yang kini menghantui ketiga sahabatnya. Selesai. Oh, luar biasa, ngeri banget ya. Waduh, ini Jalan Kolonel Masturi di Cimahi. Mungkin ada nih ya teman-teman yang dari Cimahi dan tahu Jalan Kolonel Masturi. Kalau saya sendiri belum pernah ke sana, dan tapi udah bisa kebayang nih dari kisah barusan ya kan. Jalanannya menanjak, pastinya kalau misalkan siang atau sore pasti indah banget tuh ya, karena udah kebayang dong jalanannya menanjak, pastinya dingin, terus kanan kirinya pemandangan indah. Tapi kalau malam, ngeri pakai banget seperti yang dialami oleh Bagas. Apalagi ada satu spot tempat yang mana di kirinya adalah kuburan Cina, di seberangnya kuburan Muslim. Waduh, dari seberang itu dikasih lihat terus lagi
pocong, kuntilanak. Sebelumnya hantu kepala buntung atau hantu tanpa kepala benar-benar malam mencekam. Kebayang nggak sih teman-teman jalan malam-malam gitu ya kan sendirian di area menanjak, udah kayak hiking tuh tapi di kota ya kan. Udah nggak kebayang, dan dia masih, yang saya salut ini Bagas sempetnya dia ngerokok ya kan, buat ngilangin apa namanya rasa paniknya. Kalau saya nggak ada deh, udah kabur sekenceng-kencengnya tapi bingung juga mau ke bawah jauh ya kan, ke atas capek, udah serba salah tuh. Tapi di sini alhamdulillahnya Bagas berhasil melewati itu semua. Dan juga saya kesel banget sih sama teman-temannya itu yang bertiga itu kan, paling nggak apa sih susahnya dia naik motor sebentar. Oke, di luar bicara masalah hantu, setan dan lain sebagainya kan, kebayang nggak kalau temennya diapa-apain sama orang malam-malam? Harusnya satu atau dua orang jemput lah. Kalau emang yang punya rumah nggak boleh sama emaknya, kan nggak boleh katanya tuh sama nyokapnya. Yang dua aja jemput pakai motor, dua motor gitu maksudnya. Parah pakai banget. Dan di sini Bagas akhirnya melakukan aksi balas dendam yang luar biasa di endingnya. Ketika di malam hari mereka harus balik ke rumahnya di Cimahi, nah harus ngelewatin jalan Kolonel Masturi. Nah di situ tuh ya kan, Bagas cabut ke Bandung lagi. Selamat menempuh perjalanan itu. Keren banget kisahnya. Terima kasih buat Dani SBR, tapi tetap ditunggu besok hari Jumat ya kisah dari warung kopi Bang Doninya, dan semoga teman-teman semua terhibur. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya. Buat yang punya komentar silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.